Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ekskavator TV. Oke, baiklah teman-teman. Kesempatan pada hari ini saya sendiri akan meneras sebuah bukit ya. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi ya, sudah berdiri di atas bukit. Dan ini masih hutan semuanya ini teman-teman ya. Nah, dan kesempatan pada hari ini saya sendiri akan meneras bukit menggunakan ekskavator Hitachi ya. Dan untuk ekskavator Hitachi ini untuk bucketnya sudah dipasangi sebuah tanduk ya, guna untuk mempermudah kita mendorong kayu ya, mendorong menggeser kayu ya. Karena sebelum kita meneras atau mengupas ya, kita akan menerobos dulu ya, kita susun-susun dulu untuk sampah-sampah yang ada di depan kita ini kan, yang ada di bukit ini. Kita terobos, kita susun, kita bentuk dulu supaya nantinya akan mempermudah kita untuk meneras bukit, untuk membentuk sebuah bukit. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, khususnya untuk teman-teman helper ya, teman-teman yang ya pengen belajar cara meneras sebuah bukit, membentuk sebuah bukit itu gimana ya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran, silahkan tonton video ini sampai akhir ya, sampai selesai ya, agar ya teman-teman pemula tidak gagal paham ya. Karena ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang masih pemula ya. Karena yang namanya operator itu harus menguasai di semua jenis pekerjaan ya, di bukit, di rawa ya, maupun di lautan. Itu harus kita kuasai semua ya. Nah, jadi inilah waktunya ya untuk teman-teman ya yang pengen belajar cara membuat terasan di sebuah bukit. Nah, ini video ini pas banget untuk teman-teman yang memerlukan ilmu tersebut ya. Nah, dan untuk ekskavatornya di sini Hitachi ya, Jakis 210 Forster ya, dan ini sudah strip 5G, sudah full elektrik ya, sudah yang terbaru ini bosku. Jadi untuk tenaga, kecepatan itu jangan diragukan lagi ya, karena yang namanya ya ekskavator Hitachi ini dari dahulu kala sampai sekarang itu memang bandel ya, dari segi engine, fisik ya, itu sering digunakan untuk membuka lahan LC ya. Oke, baiklah teman-teman, jangan tunggu lama-lama lagi ya, langsung aja kita ke videonya. Yuk lanjut. Nah, oke, baiklah teman-teman, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mempraktekkan ya bagaimana cara meneras sebuah bukit yang baik dan benar. Nah, dan ini adalah jalur yang telah kita teras ya. Nah, jadi kita rapi-rapikan aja ya, karena di sini akan ditanami pohon sawit nantinya ya, akan ditanami bibit sawit. Jadi usahakan rapi, rata ya. Nah, ini untuk merapikannya ya cukup mudah, tinggal kita sapu-sapu saja. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini teman-teman ya. Nah, nanti kita swing lagi ke belakang. Nah, karena di belakang sana masih hutan semua ya, masih banyak sekali sampah-sampahnya. Karena itu perlu didorong juga ya tuh teman-teman ya. Harus kita rapikan dulu untuk sampah-sampahnya. Nah, kita bersihkan dulu. Dan itu ya, berserakan ya. Ya namanya hutan ya kan, hutan prima ya kan, hutannya masih utuh ya. Untuk kayunya pun ya lumayan besar-besar ya. Ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, karena kita bekerja di lahan prima, lahan bukit ya. Nah, dan sini tidak ada bantuan alat pemotong seperti sensor ya. Di sini kita hanya menggunakan satu buah alat, yaitu ekskavator ya, untuk ya menumbangkan kayu, merapikan ya sampah-sampah itu ya. Jadi kita hancur-hancurkan saja, kita remuk-remukkan saja, dan kita susun serapi mungkin
Ya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau tidak kita terobos dulu, tidak kita staking dulu, ataupun tidak kita susun terlebih dahulu untuk ya sampah-sampahannya ini nanti hasilnya akan berantakan ini ya teman-teman ya, akan berantakan. Ya, tidak lurus hasilnya ini. Ya, makanya harus kita terobos dulu. Ya, kita kemaskan dulu. Ya, sampai sudah betul-betul rapi. Ya, nggak apa-apa, kita remuk-remukkan aja terlebih dahulu ya untuk kayu-kayu dan sampah-sampahnya. Nah, kita dorong. Nah, setelah itu langsung aja kita kupas ya. Kita membuat tapak ya, perlahan-lahan saja untuk kalian yang masih pemula ya, jangan buru-buru, perlahan-lahan saja ya, yang penting pasti. Nah, langsung aja kita kupas ya. Ya, untuk kelebarnya kurang lebih 4 meter lebih lah ya kan. Nah, dan untuk jarak terasin ini kurang lebih ya 8 sampai 9 meter ya. Ya, antara terasan ini ya, dari teras ke teras ya, karena titik tanam itu standar di perkebunan kelapa sawit itu kan jaraknya 8 meter itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pandai-pandai kita lah itu kira-kira saja. Karena di sini kita harus kreatif, ya harus kreatif. Yang namanya operator senior itu harus kreatif, ya kan? Nggak perlu dikasih tahu, dia harus tahu dulu, ya kan? Udah paham dia. Jadi ya pandai-pandainya kita aja, ya kan? Intinya menurut kita bagus, ya jadi atasan ya juga bagus, ya kan? Gitu. Intinya apapun yang kita kerjakan ini kan sudah sesuai dengan standar ya permintaan atasan kita gitu. Oke ya. Nah, ini untuk cara mengupas, untuk cara meneras buah bukit ya seperti ini aja teman-teman. Ya, usahakan agak miring ke dalam. Ya, jangan terlalu datar. Ya. Nah, jadi untuk cara mengeroknya ya perlahan-lahan saja, jangan sekaligus. Nanti kedalaman itu, nanti posisi track atau posisi unit kita ini bisa miring. Ya, terlalu miring itu pun ya juga susah juga kan untuk kita mengoperasikan ekskavator. Jadi usahakan miring boleh, tapi jangan terlalu miring, kurang lebih 30 derajat gitu ya kan. Nah, tinggal kita sapu-sapu saja perlahan-lahan. Nah, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Nah, yang penting hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Ya kan? Ya meskipun ini kerjaannya borongan ya kan. Ya di sini ya lumayan murah teman-teman ya. Dan ya posisi kita sekarang ini kan ada di Kecamatan Sandai ini teman-teman ya. Nah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat nih teman-teman. Nah, dan ini lahan baru sih ini, ya, baru belum lama dibuka, ya untuk lahannya. Jadi ya kegiatan kita di PT tersebut selain ya, bikin terasan, ya kita terkadang stakingan di rawa, ya kan bermain di rawa juga, tergantung, ya. Nah, tergantung lahan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terkadang di dalam satu blok itu kan nggak semuanya bukit ya kan, ada juga rawanya, ada juga gambutnya. Ya kan intinya kita harus ngeblok dulu, ya kan? Kita blocking dulu, ya kurang lebih 30 hektaran gitu ya kan? Kita blocking dulu. Kadang-kadang di dalam 30 hektar itu ada yang rawa, ada yang bukit. Nah, jadi itulah seperti yang saya bilang sebelumnya, yang namanya operator itu harus menguasai semua jenis pekerjaan. Ya, maupun itu di rawa, gambut, ya kan, maupun itu di bukit, ya maupun itu di lautan. Ya, yang namanya operator itu harus menguasai, ya, harus menguasai. Nah, jadi untuk meneras sebuah bukit ya seperti ini aja teman-teman. Gampang sekali ini mah. Ya kan?
Jadi untuk teman-teman pemula, teman-teman yang ya pengen belajar ya bagaimana cara kita meneras sebuah bukit. Jadi ini video ini pas banget ini untuk teman-teman ya. Tonton aja sampai akhir, sampai selesai ya kan. Jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham, ya kan? Nah, karena ini ya ilmu yang berharga untuk teman-teman. Ya jarang-jarang loh ya kan ada operator yang sharing-sharing ya kan tentang ya pekerjaan, ya kan? Nah, karena ya enggak semua operator yang ya paham bagaimana cara meneras sebuah bukit, ya kan? Karena skillnya operator itu beda-beda. Ada kelasnya ya kan. Ada juga operator tuh ya skillnya di tambang, ada juga operatornya itu skillnya di hutan. Itu beda-beda loh ya cara mainnya. Nah, kalau di pertambangan bauksit itu lain lagi cara mainnya. Kita mainnya palingnya hanya di bukit, ya kan? Ya mentok-mentok ya di tongkang, di pelabuhan, di sungai. Itu aja. Itu datarannya keras, tinggi, apa? Aman lah pokoknya ya kan? Keras. Tidak seperti kita bermain di perkebunan sawit. Nah, kalau di perkebunan sawit kita ini ya kadang-kadang kenanya ke rawa, ya kan? Kena juga ke gambut, ke bukit. Banyak itu ya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, jadi seperti inilah ya untuk cara meneras. Nah, seperti yang saya bilang, kita terobos terlebih dahulu ya supaya kita enak dan mudah untuk membentuk terasannya. Jadi bentuk bukit ini seperti apa sih, ya kan? Nah, jadi makanya usahakan harus diterobos terlebih dahulu. Nah, setelah diterobos kita stacking dulu ya, kita bersihkan untuk kayu, sampah-sampahnya ya, barulah kita mengupas, mulai meneras. Nah, itu ya. Nah, nah itu kan hasilnya sangat ya lumayan lah ya kan. Padahal ini kerjanya ya kerja serabutan kalau menurut saya belum rapi sih. Ya karena kita ini ya borongan ya, jadi ya intinya bisa ditanami aja atau bisa ditanami sawit aja ya kan. Karena harganya per meternya pun ya murah ya kan. Jadi intinya sawitnya bisa ditanam di situ, ya udah. Nah, intinya ya menurut kalian itu bagus ya, jadi ya perusahaan juga demikian, ya kan? Intinya seperti ini aja ya teman-teman ya. Nah, yang belum rapi kita rapikan aja terlebih dahulu ya. Kita rapikan aja terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman. Saya kira sampai di sini aja dulu untuk tutorial ya bagaimana cara kita mengupas ya ataupun meneras sebuah bukit ya, yang baik dan benar ya. Nah, untuk pemula ya, untuk helper yang masih ragu, yang masih ya belum paham ya untuk teorinya, silahkan ya, teman-teman helper tonton video ini ya berulang-ulang dan jangan di skip-skip ya, diulang-ulang ya, jangan di skip-skip karena ini videonya real ya, tanpa direkayasa ya, karena ini juga ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang pemula ya, karena tidak semua operator yang bisa menguasai pekerjaan ya seperti meneras sebuah bukit ya, seperti mengupas ataupun seperti ya kita stackingan di rawa. Nah ya, nah, jadi usahakan menonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya, karena ini adalah ilmu yang berharga untuk teman-teman ya. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin belajar ya bagaimana sih caranya kita mengoperasikan ekskavator Hitachi ya. Dan di sini Hitachi-nya sudah strip 5G ya, sudah full elektrik. Dan untuk joysticknya ya, cara kita mengoperasikan ekskavator Hitachi yang terbaru ini sudah sama dengan ya unit Komatsu ya, dengan unit CAT ya. Itu sama saja karena ini sudah yang terbaru ya. Jadi untuk teman-teman yang ya pengen mencari video tersebut
ya video tutorial ya bagaimana cara kita mengoperasikan eskavator Hitachi. Untuk link videonya sudah saya simpan di atas video, atau silakan teman-teman cek di kolom deskripsi. Dan disitu teman-teman bisa menonton ya untuk teorinya ya. Ya, bagaimana cara kita mengoperasikan eskavator Hitachi yang baik dan benar. Oke, saya kira sampai di sini aja dulu ya untuk pertemuan kita pada ya siang hari ini. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.